Kaum muslimin muslimat, hari ini tepat 20 hari Kamis 22 Oktober 2020 yang kita rayakan adalah sebagai Hari Santri Nasional. Pemerintahan Pak Jokowi, alhamdulillah, keinginan kita semuanya, para kiai, para santri dikabulkan Allah, lahirlah Hari Santri Nasional sejak tahun 2015. 3 konsep. Pertama tadi apa? Tasamuh, jadilah orang yang toleransi. 2, tawasud, menjadi orang yang sedang-sedang saja. 3, tawazun, nimbang-nimbang, dan tabayun, mau klarifikasi. Santri harus cerdas, santri harus tanggap, santri harus tetap memberikan contoh teladan yang baik. Santri harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Santri cerdas, santri hebat, Indonesia kuat dengan ridho Allah menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. NKRI harga mati. Hari Santri 22 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sangat kita hormati para alim ulama, wabil khusus Rektor UIN Wali Songo Semarang, Bapak Profesor Dr. Imam Taufik yang sangat saya hormati, dan seluruh jajaran dosen UIN Wali Songo yang sangat saya cintai, anak-anakku yang sedang melakukan tugas KKN di tempat kami. Pertama, kita mari bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dalam situasi yang masih pandemi Covid, kita semuanya dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah kesehatan kita lahir dan batin. 2, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu curahkan pada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin muslimat, hari ini tepat 20 hari Kamis 22 Oktober 2020 yang kita rayakan adalah sebagai Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional, Hari Santri ini sebenarnya sudah lama, karena ini didahului melalui perjuangan yang tidak ringan. Terjadi pertumpahan darah. Waktu 22 Oktober 45 terjadilah resolusi jihad yang dipimpin langsung oleh Hadratul Syekh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang telah mendapatkan mandat bersama-sama untuk bisa melakukan musyawarah nasional se-Jawa dan Madura di tanggal sebelumnya, yaitu tanggal 21 Oktober 45. Dan terjadilah pertempuran yang sengit seiring dengan datangnya tentara Inggris yang ingin merebut kembali setelah dikuasai Jepang, dan telah kita proklamirkan 17 Agustus 45 Indonesia adalah merdeka. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat singkat ini, kami berpesan kepada anak-anak yang sejak dulu Hari Santri tidak pernah dihiraukan, dimunculkan dalam sejarah, malah kesannya sepertinya ada orang-orang yang memiliki kepentingan, baik pribadi maupun gulangan, sengaja mengkaburkan sejarah yang sangat luar biasa itu. Nah, alhamdulillah, mulai Kepres 22 tahun 2015, pemerintahan Pak Jokowi, alhamdulillah,
keinginan kita semuanya, para kiai, para santri dikabulkan Allah, lahirlah Hari Santri Nasional sejak tahun 2015. Selanjutnya, pengalaman yang sudah, para santri tidak boleh untuk terus tenggelam seperti zaman dulu, tidak memperhatikan atau bahkan tidak menganggap penting sejarah itu. Sejarah itu penting supaya kita tidak diperlakukan semena-mena oleh orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi maupun golongan, materi maupun jabatan, apalagi yang berkaitan dengan politik pemerintahan. Umat Islam perannya tidak boleh ada di belakang, karena para ulama, para kiai, para santri di kala itu telah berada di garda terdepan. Perumus Pancasila saja, perumus kemerdekaan, itu pun semuanya umat Islam kecuali hanya satu dari 9 tokoh di kala itu. Selanjutnya, jangan hanya terhenti di dalam peringatan, tapi yang lebih penting daripada itu, Anda memiliki tugas untuk selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada saudara kita yang muslim, yang khilaf, yang melalaikan sejarah, yang mengkaburkan perjuangan umat Islam, jangan dibiarkan. Sekalipun kita tetap ikhlas karena Allah, tidak butuh sanjungan sesama, tapi mereka jangan dibiarkan. Ingatkan mereka, karena apa yang telah diperbuat oleh mereka, pengkaburan itu dari perjuangan para kiai dan santri adalah tindak kezaliman. Sementara tugas kita, agar kita tidak tergolong orang yang rugi, ingat di dalam surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan orang-orang yang melakukan amal soleh. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Maka kita harus tetap menasihati. Kalau ada orang-orang yang lupa atau sengaja melupakan diri, jangan dibiarkan. Tidak boleh terjadi lagi. Maka para generasi, para santri terus harus mengawal itu. Warnai, jangan hanya dengan peringatan Hari Santri, tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita terus bisa menyebarkan akhlak para kiai, akhlak para santri untuk bisa mewarnai negeri ini. Sehingga ke depan para santri harus kuat, para santri harus tanggap. Dengan santri yang kuat, dengan santri yang tanggap, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan Indonesia menjadi negara yang hebat. Dengan ridho Allah menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya pesan 3 saja, ini yang tidak boleh kalian lupakan. Misi para kiai, para ulama, para santri sejak dulu sampai sekarang sebenarnya Islam itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Bahkan Islam selalu mengajarkan kesabaran. Rasul berkali-kali pesan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tapi juga jangan membiarkan kezaliman. Maka adik-adik, generasi penerus diingat, landasan dasarnya adalah satu. Jadilah orang itu yang tasamuh, memiliki rasa toleransi yang tinggi. Jangan paksakan orang lain mesti seperti kita. Jangan mengukur baju orang lain dengan ukuran baju kita. Pasti akan tidak pas itu nanti. Tapi kalau kita mau memakai ukuran sesuai dengan ukuran masing-masing, maka kau generasi penerus harus memiliki sifat yang lapang, tasamuh, toleransi. Yang kedua, kau harus menjadi generasi yang tawasud. Jadi orang itu jangan sampai berlebih-lebihan. Supaya kalau kita itu melakukan, jangankan yang buruk, yang baik saja berlebihan tidak boleh. Karena kalau baik itu berlebihan, biasanya susah untuk menjaga nilai-nilai keikhlasan. Sedang-sedang saja. Jangan terlalu ke kanan, kata Pak Arifin. Jangan terlalu ke kiri, ya berada di tengah. Maka sampai Rasul sampaikan, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah, sedang-sedang saja. Ini, jadi jangan sampai kau menjadi korban adu domba.
Yang ketiga adalah, ini prinsip, harus tawazun dan tabayun. Tawazun itu kalau ada informasi, tolong jangan emosi dulu. Ditimbang-timbang kalau melakukan sesuatu. Kira-kira ini menimbulkan manfaat atau madorot. Macam demo. Siapapun yang menggerakkan, niatnya apapun, cek dulu kebenarannya. Cek dulu kira-kira keinginannya apa. Kalau ternyata demo-demo kemudian di mana-mana hanya akan melakukan pengkerusakan. Walaupun mereka berdalih itu disusupi orang dari luar. Orang dari luar menyusup karena ada gerakan kau yang melakukan demo besar-besaran. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kau melakukan kerusakan di muka bumi setelah bumi ini dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 konsep. Pertama tadi apa? Tasamuh, jadilah orang yang toleransi. 2, tawasud, menjadi orang yang sedang-sedang saja. 3, tawazun, nimbang-nimbang, dan tabayun, mau klarifikasi. Supaya kita menjadi orang tidak mudah diadu domba. Hati-hati. Ada namanya oknum-oknum yang senang itu saudaranya itu bertikai. Kalau saya umpamakan, saya ini sudah tersebar di mana-mana itu melalui WhatsApp itu. Ada satu stoples, ada binatang. Manusia pun juga binatang ini dalam ilmu mantek. Hanya saja hayawanun natek, bisa bicara. Ada lagi hayawanun nahek, termasuk tikus dan lain sebagainya. Ada semut merah dan semut hitam. Kita masukkan ke dalam stoples. Tapi kalau tidak kita gesek, mereka akan hidup rukun. Berjalan seperti biasa. Tapi kalau sudah ada yang merasa pemilik stoples barangkali, stoples diangkat, kemudian digoyang-goyang. Akhirnya apa? Terjadilah gesekan antara semut merah dengan semut hitam. Sekalipun ini ditaruh kembali, maka semut merah menganggap bahwa semut hitam telah berbuat usil. Lah, semut hitam juga demikian. Kau yang merah yang usil. Padahal yang usil adalah yang menggoyangkan stoples. Oleh karena itu, tidak boleh generasiku, santri harus cerdas. Santri harus tanggap. Santri harus tetap memberikan contoh teladan yang baik. Santri harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Santri cerdas, santri hebat, Indonesia kuat dengan ridho Allah menjadi sebuah negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. NKRI harga mati. Hari Santri 22 Oktober 2020. Al-Fatihah. Terima kasih. Alafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.